Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 7.02. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi terkait videografi 3 untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan video pembelajaran biologi. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Mayfut Zuliana dengan NPM 054, Sofia Salsabila dengan NPM 075, Wahyu Putri Ambar Arum dengan NPM 045, Galuh Nuraini Esa Kinanti dengan NPM 059, dan Della Savitri dengan NPM 041. Adapun topik pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai teknik-teknik pengambilan video, setting latar, setting waktu, dan lighting. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai teknik-teknik dalam pengambilan video. Yang pertama yaitu shoot. Shoot adalah satu bagian dari rangkaian gambar yang begitu panjang yang direkam dengan satu take saja. Adapun elemen-elemen dari shoot adalah yang pertama, motivation, yaitu sebuah shoot harus memiliki motivasi yang akan memberikan alasan kreatif bagi editor untuk mengedit dan menyambungnya. Kemudian yang kedua yaitu information, yang mana dalam hal ini menggambarkan informasi yang ingin disampaikan kepada penonton. Kemudian yang ketiga yaitu composition, yaitu komposisi gambar yang terukur dan dapat menyajikan komunikasi visual secara filmis. Kemudian yang keempat yaitu sound, yaitu suara atau atmosfer yang ditangkap pada saat syuting di set lokasi yang dikombinasi dengan sound effect dan ilustrasi musik sesuai dengan tuntunan gambar dan skenario. Kemudian yang kelima yaitu kamera angle, yaitu sudut pengambilan gambar yang akan memberikan kekuatan dari sebuah shoot itu sendiri. Yang keenam yaitu ada point of view atau POV, yaitu sudut pandang yang mana menempatkan arah pandangan mata dari penonton sehingga apabila arah ini salah, maka pandangan penonton terhadap shoot pun akan salah pula. Kemudian yang terakhir yaitu ada continuity, yaitu kontinuitas dari sambungan shoot-shoot yang dapat melengkapi isi cerita maupun visualitas dari gambar itu sendiri. Menurut Zahrudin, ada beberapa macam continuity, yaitu yang pertama adalah content continuity, yaitu komunitas gambar pada isi cerita yang terangkum dalam sambungan berbagai shoot meliputi desain adegan, hand prop, set artistik, lighting, kostum, dan make up. Kemudian ada movement continuity, yaitu kontinuitas gambar pada gerakan yang didesain atau rekayasa atau terjadi dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga ada position continuity, yaitu kontinuitas gambar untuk blocking pemain, posisi properti, dan berbagai posisi lainnya. Hal ini disesuaikan dengan komposisi gambar dalam berbagai angle. Kemudian yang terakhir yaitu ada sound continuity, yaitu kontinuitas suara dalam jalinan gambar, baik itu direct sound atau langsung dari lokasi set, maupun indirect sound atau sound effect atau efek pada editing. Dialog continuity yaitu komunitas dialog yang terwujud dalam percakapan para pemeran sesuai dengan tuntutan cerita dan logika visual. Kemudian yang kedua yaitu ada kamera shoot, yang mana dalam kamera shoot ini teknik-teknik pengambilan gambar adalah salah satu hal yang sangat penting dalam pembuatan film live shoot ataupun video klip. Adapun dasar-dasar shoot serta istilah-istilah shoot akan terus berpengaruh selama proses pembuatan film itu sendiri. Menurut Dan Ablan dalam bukunya Digital Cinematography dan Directing 2002 menjelaskan bahwasanya mengetahui bagaimana cara mengarahkan film animasi berarti sama dengan mengetahui tipe-tipe shoot yang digunakan. Shoot-shoot yang berada di dalam scene dapat digunakan untuk mewakili sudut pandang penonton, menjelaskan informasi dalam cerita, atau dapat memberikan mood dalam film tersebut. Adapun menurut Zahrudin Jal
Ji dalam bukunya The Making of 3D Animation Moving Use 3D Studio Max, ada beberapa macam shoot dasar yang biasa digunakan dalam pembuatan film live shoot ataupun animasi. Antara lain ada extreme close up, medium shoot, long shoot, extreme long shoot, dan over the shoulder shoot. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait satu, extreme close up. Nah, extreme close up ini adalah shoot yang mengambil detail gambar, di mana objek yang di-shoot merupakan objek atau area yang sangat kecil sekali, atau merupakan sebagian kecil dari objek yang besar dan luas. Nah, ini bisa dilihat pada gambar di samping, ini adalah salah satu contoh extreme close up. Dan yang kedua adalah close up. Nah, close up ini ada shoot yang menampilkan seluruh permukaan wajah hingga sebagian dada. Close up akan membawa penonton ke dalam scan, menghilangkan segala yang tidak penting untuk sesaat dan mengisolasi apapun kejadian yang harus diberi suatu penekanan. Nah, di sini close up yang digunakan dengan tepat akan dapat menambah dampak dramatik dan kejadian visual pada kejadian. Dan pada Alban 2022 menambahkan mengenai penggunaan shoot dalam dunia animasi bahwa close up akan memberikan dampak dramatis dan bersahabat. Di dunia digital, dalam hal ini animasi menggunakan shoot close up dalam suatu dialog akan pendekatan penonton kepada suatu action. Selain itu juga memberikan keuntungan bagi pembuat film karena hanya menampilkan satu objek saja. Nah, gambar di samping adalah gambar dari close up. Nah, yang ketiga adalah medium close up. Ya, medium close up sendiri merupakan menampilkan seluruh permukaan wajah hingga bagian dada atau bagian siku tangan atau kira-kira pertengahan pinggang dari bahu ke atas kepala. Nah, gambar di samping juga adalah contoh dari salah satu medium close up. Dan yang keempat ada medium shoot. Nah, medium shoot ini merekam dari batas lutut ke atas atau sedikit di bawah pinggang. Shoot ini dapat merekam beberapa wajah pemain dan segala gerak-gerik mereka ketika sedang berhadapan atau berdialog. Dan Upland 2022 juga mengatakan bahwa medium shoot digunakan untuk dialog sequence dan menekan pergerakan tubuh karakter yang dapat menimbulkan emosi. Nah, contoh di bawah ini juga adalah contoh dari medium shoot. Dan yang kelima ada long shoot. Nah, long shoot dari katanya sudah artinya panjang. Jadi long shoot ini digunakan untuk menjelaskan kepada penonton hingga mereka mengetahui semua elemen dari adegan, siapa saja yang terlibat dan di mana. Dan yang keenam adalah extreme long shoot. Nah, shoot ini dapat menggambarkan suasana atau pemandangan yang sangat luas dari jarak yang jauh. Shoot ini mampu membuat penonton terkesan pada suasana atau pemandangan yang hebat. Biasanya digunakan ketika pembukaan film sehingga dapat menangkap perhatian penonton sejak awal. Dan yang ketujuh ada over the shoulder shoot. Nah, shoot yang dilakukan dari belakang lawan pemain subjek dan memotong frame hingga belakang telinga. Wajah pemain berada pada 1/3 frame. Nah, shoot ini membantu meyakinkan posisi pemain dan memberikan kesan penglihatan dari sudut pandang lawan pemain atau subjek lain. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas terkait perpindahan dan angle kamera. Nah, perpindahan dan letak posisi angle kamera juga mampu memberikan kesan tersendiri dalam sebuah adegan. Richard Pagebook dalam bukunya The Art of Move Making yang artinya script to screen dalam artian Pagebook 2001 menjelaskan bahwa kamera sendiri tidak hanya merekam, tetapi kamera dapat bergerak ketika melakukan shoot. Kamera dapat memberikan kesan dramatik pada sebuah cerita dengan cara yang bermacam-macam. Nah, di sini mobilitas sebuah kamera akan menambahkan atau bahkan mengurangkan informasi visual dan sensation of movement terhadap penonton. Nah, macam-macam perpindahan dan posisi letak angle kamera ada beberapa. Dan yang pertama itu disebut dengan pan shoot. Nah, pan shoot ini kamera bergerak berputar pada porosnya secara horizontal ke kiri atau ke kanan. Nah, jenis dari pan shoot sendiri ada dua. Yang pertama ada cross pan dan yang kedua ada swiss pan. Yang selanjutnya ada title shoot. Nah, title shoot ini ada pada kamera bergerak pada porosnya secara vertikal ke atas dan ke bawah.
Nah, yang tiga ada tracking shoot, di mana kamera diletakkan pada suatu kereta atau platform yang dapat berjalan sepanjang treknya. Pada pengertian lain disebutkan bahwa handheld walking shoot, set dicam shoot, atau lainnya termasuk tracking shoot. Nah, yang selanjutnya juga selain dari tadi ada dolly shoot, zoom shoot, dan cutaway. Di mana kalau dolly shoot ini biasanya melakukan shootnya dengan cara mendekat atau menjauh dari objek. Hampir sama dengan tracking shoot atau trucking shot, tetapi banyak juga dolly yang digunakan untuk pergerakan vertikal yang biasa disebut dengan pergerakan pedestal. Nah, dolly shoot ini dapat memberikan banyak pengambilan gambar yang bersifat dramatik. Yang selanjutnya adalah zoom shoot. Dari zoom dapat menampilkan gambar secara penuh atau full hingga close up tanpa menggerakkan kamera. Berbeda dengan shoot yang menggunakan dolly, zoom diatur melalui focal length pada kamera. Ini menurut Ablan 2022. Nah, yang selanjutnya ada cutaway adalah menyajikan action kedua yang sedang berlangsung secara bersamaan di suatu tempat. Nah, close-away sendiri atau cutaway untuk action pendukung itu dipisahkan oleh jarak dari action yang utama. Nah, close up medium shoot dan atau long shoot dapat saling mendukung atau melengkapi melalui cutaway ini. Yang selanjutnya ada cut-in. Shoot ini hampir sama dengan cutaway shot, bedanya adalah menampilkan bagian dari subjek secara detail. Shot ini dapat memperlihatkan penekanan terhadap emosi. Kemudian ada high angle, yaitu posisi kamera berada di atas objek dan menyorot ke bawah. Arah kamera yang menunduk ke bawah merekam sebuah objek sudah dikatakan sebagai high angle. Kemudian ada low angle, yaitu posisi kamera kebalikan dari shot dengan high angle, yaitu kamera menghadap ke atas. Yang selanjutnya kita akan membahas terkait setting waktu. Ada expanding time, yaitu untuk memperpanjang durasi waktu dalam sebuah video, dalam artian durasi video memiliki durasi lebih lama dari waktu asli sehingga segala sesuatu menjadi lebih lambat daripada yang sebenarnya terjadi. Dibagi menjadi 3, yaitu ada slow motion, repetition, different angles, kemudian time remapping. Slow motion yaitu sebuah teknik memperlambat kecepatan klip video untuk memperpanjang durasi video. Kemudian ada repetition, different angle, yaitu shot yang sama bisa diperhatikan dari berbagai sudut dan diulang. Kemudian ada time remapping, yaitu teknik mengubah variabel kecepatan dalam sebuah durasi video, dimulai dari durasi video pada kecepatan normal yang secara bertahap melambat atau sebaliknya. Selanjutnya akan dijelaskan contoh-contoh teknik dan penerapannya. Dalam expanding time, contohnya yaitu ada slow motion teknik. Teknik ini dapat kita terapkan di software editing. Contohnya ada Adobe Premiere Pro. Slow motion yaitu untuk mengurangi kecepatan menjadi lambat. Pada gambar bisa dilihat yang pertama yaitu klik kanan pada timeline video, kemudian pilih opsi speed atau durasi, kemudian ganti value speed di bawah 100%, karena untuk memperlambat contohnya diubah menjadi 50%, kemudian durasi video pada timeline otomatis berubah. Berikutnya ada time remapping. Bila teknik ini digunakan dalam expanding time, dia akan mempercepat waktu. Sedangkan, bila teknik ini digunakan dalam time compression, akan mempercepat durasi video. Editor dapat memilih dengan bebas pada pengaturan kecepatan untuk sebuah klip video. Time remapping dapat dilakukan di software editing, contohnya Adobe Premiere Pro. Berikut tahapannya. Yang pertama, pada icon FX di pojok kiri atas pada video, kemudian klik kanan. Kedua, kemudian pilih opsi time remapping speed. Yang ketiga, aktifkan keyframe di timeline video dengan cara tekan Ctrl plus klik kiri. Keempat, klik kiri pada mouse dan tahan, kemudian geser ke atas untuk mempercepat durasi atau ke bawah untuk memperpanjang durasi. Kemudian ada real time, yaitu waktu durasi video yang sama dengan durasi waktu nyata. Tidak ada perpanjangan durasi video dan percepatan durasi video dari waktu yang nyata tanpa mengganggu jalannya sebuah rekaman. Video real time bisa menggunakan single cam atau multicam yang digunakan pada beberapa kegiatan live atau on air seperti event olahraga,
pertunjukan musik, dan lain-lain. Time is compression. Ketika mengkompresi durasi dalam video, berarti kita membuat durasi sebuah video menjadi lebih pendek dari durasi waktu yang nyata. Macam-macam time compression yaitu time lapse, time remapping, dan editing. Yang pertama ada time lapse atau fast motion. Teknik yang digunakan untuk menggambarkan perubahan waktu yang cepat. Hal ini menyebabkan gerakan yang ada dalam video menjadi lebih cepat dan durasi dalam video juga menjadi lebih cepat dari waktu yang nyata. Pertama, klik kanan pada timeline video, kemudian pilih opsi speed atau duration. Kemudian ganti value speed di atas 100%, misal menjadi 200%. Selanjutnya durasi video pada timeline otomatis berubah. Berikutnya ada editing atau cut. Cut adalah perpindahan langsung secara tegas dari satu shoot ke shoot berikutnya. Cut paling sering digunakan dalam penyambungan shoot. Macam-macam cutting, ada jump cutting, cut in, insert, cut away, intercut, reaction shoot, cut on direction, cut on movement, cut rhyme. Time remapping. Seperti bahas time remapping bagian expanding time, teknik time remapping memungkinkan editor untuk mempercepat durasi klip video. Bila digunakan untuk ekspansi waktu, video akan diperlambat. Bila digunakan untuk kompresi waktu, video akan dipercepat. Berikutnya ada counter display. Counter display adalah sebuah tanda yang berupa angka-angka yang digunakan untuk perhitungan lamanya durasi sebuah video atau audio. Macam-macam counter display. Yang pertama ada counter, yang kedua ada time code. Counter yaitu penghitungan waktu yang tidak direkam pada media penyimpanan. Time code yaitu sebuah tanda yang berisi serangkaian angka yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap frame pada video yang berguna untuk editing. Berikutnya ada time code. Contoh time code pada software editing Adobe Premiere Pro. Video time code berikut format ini. Berikutnya ada definisi SMPTE. Kode waktu SMPTE adalah sistem penomoran bingkai standar industri yang memberikan nomor tertentu ke setiap frame video dalam format jam, menit, detik, dan frame. Ada beberapa format SMPTE untuk kode waktu. Yang pertama longitudinal time code atau LTC, kedua vertical interval time code atau VITC, yang ketiga control track longitudinal atau CTL, dan yang keempat burn it time code atau BITC. Untuk yang selanjutnya, setting atau latar. Setting adalah seluruh latar bersama segala propertinya. Di sini bedakan menjadi dua, yaitu indoor dan juga outdoor. Untuk yang indoor, yang pertama ada indoor and place seperti kafe, rumah, dan gedung. Kebutuhan akan properti sedikit lebih simpel karena kebutuhan properti seperti meja, kursi, lemari, lampu hias, buku, dan sebagainya sudah tersedia. Sedangkan indoor set studio harus mampu menata, membuat, bahkan membangun set desain sesuai dengan kebutuhan storyboard. Hal ini menjadikan kemampuan pengembangan estetika seni mendapat peranan besar karena tugas seseorang penata artistik haruslah menciptakan bukan memanfaatkan set yang sudah ada. Kemudian untuk yang outdoor, produksi video dengan menggunakan lokasi aktual yang sesungguhnya cenderung memanfaatkan segala properti dan nuansa alam yang sudah ada, dan cenderung yang lebih banyak diadopsi adalah natural keunikan alam atau lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu lighting. Tata cahaya adalah seni pengaturan cahaya dengan mempergunakan peralatan pencahayaan agar kamera mampu melihat objek dengan jelas dan menciptakan ilusi sehingga penonton mendapatkan kesan adanya jarak, ruang, waktu, dan suasana dari suatu kejadian yang dipertunjukkan dalam sebuah video. Banyak hal yang bisa dikerjakan berkaitan dengan peran tata cahaya, tetapi fungsi dasar tata cahaya
Di antaranya adalah sebagai lighting sebagai penerangan, kemudian sebagai pembentuk dimensi, sebagai pemilihan fokus cahaya, dan juga sebagai atmosfer. Tujuan penataan cahaya secara teknis yaitu yang pertama untuk memperoleh cahaya dasar atau baseline sehingga kamera mampu melihat objek dengan jelas. Kemudian menghasilkan kontras ratio yang tepat, perbandingan antara cahaya yang kuat dan bayangan tidak mencolok, begitu juga warna-warna yang terang dengan warna yang gelap. Kemudian juga dapat mengatur suhu warna yang tepat sehingga warna kulit manusia akan nampak lebih alamiah. Kemudian untuk tujuan penataan cahaya secara artistik di antaranya yang pertama yaitu untuk memperjelas bentuk dan juga dimensi objek, kemudian menciptakan ilusi dari suatu realitas, yang ketiga menciptakan kesan atau suasana tertentu, dan yang keempat yaitu memusatkan perhatian pada unsur-unsur penting dalam suatu adegan. Kemudian untuk 3 poin lighting, yang pertama ada key light atau pencahayaan utama diarahkan pada objek, yang kedua fill light yaitu pencahayaan pengisi untuk menghilangkan bayangan objek yang disebabkan oleh key light, dan yang ketiga yaitu backlight yaitu pencahayaan dari arah belakang untuk memberikan dimensi agar subjek tidak menyatu dengan latar belakang. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis cahaya menurut kesan yang ditampilkannya. Yang pertama yaitu ada technical lighting yang merupakan pencahayaan ini membuat subjek dapat terlihat. Benda hanya dapat dilihat oleh mata manusia bila ada cahaya. Yang kedua yaitu ada artistic lighting, yaitu pencahayaan ini membuat subjek kelihatan menarik atau artistik. Rumus sederhana dari jenis pencahayaan atau lighting ini adalah rumus segitiga, key, fill, dan light. Kemudian yang ketiga yaitu ada mood lighting. Pencahayaan ini memberi kesan suasana atau keadaan tertentu tentang waktu, perasaan, keadaan, dan juga sifat. Tata cahaya dalam film secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4 unsur yang sangat mempengaruhi dan membentuk suasana serta mood sebuah film, yaitu kualitas pencahayaan. Hard light cenderung menghasilkan bentuk objek serta bayangan yang jelas, sementara soft light cenderung menyebarkan cahaya sehingga menghasilkan bayangan yang tipis. Kemudian yang kedua yaitu arah pencahayaan. Arah cahaya merujuk pada posisi sumber cahaya terhadap objek yang dituju. Ada 5 jenis arah cahaya, yaitu frontal lighting, side lighting, back lighting, under lighting, dan juga top lighting. Kemudian yang ketiga yaitu sumber cahaya. Sumber cahaya merujuk pada karakter sumber cahaya, yakni pencahayaan buatan dan pencahayaan natural seperti apa adanya di lokasi setting. Pada umumnya pada sebuah produksi menggunakan 2 sumber cahaya, sumber cahaya utama atau key light dan sumber cahaya pengisi atau fill light. Tata cahaya dalam film secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4 unsur yang sangat mempengaruhi dan membentuk suasana serta mood sebuah film, yaitu warna cahaya. Secara natural hanya terbatas pada 2 warna saja, yakni putih atau sinar matahari dan juga kuning muda atau lampu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.